Salam sejahtera bagi kita warga GPIB dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita lewat program GPIB Night Call malam hari ini. Saya Pendeta Salmon Raes Randalabi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Harapan di Surabaya, hendak menyampaikan firman Tuhan lewat program Night Call GPIB malam hari ini. Mari saudaraku, kita awali dengan doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mempertemukan kami sebagai saudara di dalam iman lewat program Night Call GPIB malam hari ini. Di perjumpaan kami ini Tuhan, hendak kami sempurnakan dengan firman Allah lewat pembacaan Alkitab, pemberitaan dan perenungannya. Doa kami Tuhan, Engkau berkenan atasnya, agar firman yang kami renungkan bersama-sama menjadi semangat baru bagi kami untuk memaknai kehidupan yang Tuhan anugerahkan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di program Night Call malam hari ini diambil dari kitab Filipi 4 ayat 2 hingga 3 sesuai dengan sabda Bina Umat Malam. Firman Tuhan dibacakan demikian. Audia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saudaraku, tema sinodal khotbah di program Night Call malam hari ini dituliskan demikian dalam sabda Bina Umat, hidup dalam damai. Saudaraku, saya percaya ketika kita berbicara Tuhan dalam kehidupan manusia, termasuk saya dan Bapak Ibu, maka kita sepakat jika dikatakan bahwa Tuhan adalah sosok yang terpenting dari yang penting di kehidupan manusia. Artinya Tuhan menjadi prioritas dari segala apa yang menjadi harapan dan cita hidup manusia. Tentu kita bertanya, mengapa demikian saudaraku? Jawabannya adalah karena saya dan saudara sadar betul bahwa apapun yang kita perjuangkan dalam hidup ini, lewat pemberdayaan potensi yang kita miliki, kalau Tuhan tidak berkenan di dalamnya, maka tentu itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Itu yang coba dikatakan oleh Daud dalam kitabnya di Mazmur 127 ayat yang pertama. Ada dua kali penekanan yang disampaikan di sana, dikatakan demikian. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah orang yang berjaga-jaga. Artinya Daud sangat memahami peran Tuhan sangat menentukan untuk apa yang dikerjakan oleh manusia. Oleh karena itu saudaraku, menjadi baik bagi kita untuk juga bisa melihat tema khotbah kita malam hari ini, hidup dalam damai. Saya harus tegaskan kepada kita semua yang mendengarkan renungan malam ini, kehidupan dalam damai yang benar-benar damai itu akan kita miliki, kita dapatkan atau kita rasakan kalau kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Di luar Tuhan
kita tidak akan merasakan damai itu, saudaraku. Karena Tuhan sendiri sudah menjaminkan dirinya adalah sumber damai. Jelas sekali dalam firman dikatakan Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka kepada anak-anaknya, tetapi menyediakan damai sejahtera. Saya pikir ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan. Supaya kita mulai belajar untuk kembali di totalitas hidup kita. Betul-betul Tuhan atau Allah di dalam Yesus menjadi prioritas dalam hidup kita. Sembari kita mengais rezeki, mewujudkan harapan dan cita hidup kita, kita tidak melupakan Tuhan. Karena seperti apapun perjuangan yang ada, kita capai, kita miliki, kalau Tuhan di dalamnya tidak berkenan, maka tentu itu akan menjadi sia-sia. Catatan kecil saja, saudaraku, untuk kita renungkan di malam hari ini. Yang menentukan kita untuk bisa mencapai sorga adalah Tuhan. Bukan apa yang ada pada kita. Bukan tingkat intelektual kita yang pintar cerdas. Bukan status sosial kita yang berpangkat dan berkuasa. Bukan kekuatan fisik kita yang sehat. Bukan kekuatan finansial, memiliki uang dan harta yang banyak. Bukan. Tetapi sekali lagi Tuhan. Supaya kita tahu betul bagaimana kita menempatkan Tuhan di totalitas hidup kita. Saya pikir ini menarik, saudaraku, untuk kita renungkan. Kenapa? Karena terlalu banyak orang, mungkin termasuk saya dan Bapak Ibu, menempatkan Tuhan hanya sebatas pengakuan. Maaf kalau saya salah. Tapi ini menjadi perenungan atau menjadi koreksi bagi diri kita. Apakah betul kita tempatkan Tuhan yang sebatas pengakuan? Saya percaya kepada Yesus, tapi kita tidak menyatakannya dalam kehidupan keseharian kita. Ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan. Kenapa? Karena jelas dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 21 dikatakan di sana, bukan orang yang berseru Tuhan, 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 atau yang menyebut nama Tuhan, 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 yang masuk surga, bukan, tapi yang melakukan. Ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus dalam kitabnya di pasal 2 ayat 17. Di sana tertulis dengan jelas, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya pikir, saudaraku, kalau kita mau artikan kata mati, mudah sekali bagi kita untuk mengerti. Mati itu identik atau sama dengan kaku, beku, bisu, tidak bergerak. Artinya seperti apapun kita lafalkan Tuhan dalam suara kita, dalam mulut bibir mulut kita, tapi kalau kita tidak nyatakan itu dalam perbuatan, bagi Tuhan kita seperti orang mati yang kaku, beku, bisu, tidak bergerak, dan seterusnya. Nah, apalagi, saudaraku, kalau kita berbicara kehadiran kita dalam konteks pelayanan. Kalau bukan Tuhan yang kita hadirkan di pelayanan kita, maka tentu seluruh pengabdian pelayanan kita tidak akan berdampak baik bagi kita maupun orang lain yang kita layani. Karena ketika kita lepaskan Tuhan di dalamnya, yang terjadi adalah kita menjadi sombong rohani. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong rohani. Dan ketika kita tidak berjalan bersama dengan Allah di pelayanan kita, maka yang kita kedepankan adalah hasrat, keinginan, kedagingan kita yang mau dipuji, dihormati, disanjung, dan seterusnya. Sehingga kita selalu melihat pelayan-pelayan yang lain adalah pesaing bagi kita. Untuk bagaimana kita jatuhkan, untuk bagaimana kita rendahkan, supaya hanya kita yang mendapatkan perhatian, apresiasi dari orang-orang yang kita layani. Dengan kata lain, saudaraku, dalam pelayanan akan tercipta persaingan yang jahat, persaingan yang tidak sehat. Dan tentu ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan. Karena kalau kita mau jujur, dalam konteks bergereja, dalam kehidupan berjemaat, ini banyak sekali kita temukan para pelayan bersaing, berlomba untuk menciptakan ketidakbenaran dalam rangka memuaskan hasratnya.
dengan mudah menjatuhkan orang lain, mungkin dengan fitnah atau dengan rancangan-rancangan yang jahat, sehingga ini menghadirkan sesuatu yang tidak memberikan kenyamanan atau damai sejahtera seperti sorotan tema khotbah kita. Apakah konteks pelayanan seperti ini, saudaraku, yang kemudian kita bawa dalam panggilan pelayanan kita sebagai saksi-saksi Kristus, sebagai laskar-laskar Kristus? Tentu tidak. Pergumulan ini, saudaraku, yang dilihat oleh Paulus kepada kedua rekannya yang mulai bersaing secara tidak sehat, yaitu Euodia dan Sintike. Jauh sebelum Euodia dan Sintike berselisih paham, menciptakan konflik dalam pelayanan mereka di jemaat Filipi, yang tentunya akan berdampak tidak baik bagi jemaat di Filipi. Mereka ada dalam pelayanan yang seia sekata, selangkah bersama, senada dalam berkata dengan Paulus. Tapi ketika dengan berjalannya waktu, kemudian itu berubah mereka menjadi sosok yang bersaing satu dengan yang lain. Sehingga di sini, saudaraku, bagaimana kerinduan Paulus merangkul mereka lewat teman sekerja mereka, Sunsugos, untuk mengingatkan kepada Euodia dan Sintike bagaimana mereka menghadirkan Allah di totalitas pelayanan mereka, sehingga mereka tidak lagi berbicara tentang dirinya, tapi berbicara tentang Allah yang mereka layani. Maka tentu di dalamnya Allah akan memberkati pelayanan mereka. Saya pikir ini menjadi pembelajaran baik, saudaraku, untuk kita renungkan, supaya kembali kita mengenali diri kita. Bagaimana kita yang meleburkan diri dalam pelayanan Tuhan, masihkah kita berbicara di sana atas kepentingan kita atau atas kepentingan Allah? Supaya kita mulai merubah semangat atau motivasi pelayanan kita, saudaraku, bahwa betul-betul Tuhan yang kita layani, supaya kita tidak lagi berbicara tentang diri kita, tapi betul-betul kita berbicara tentang Allah. Kalau kita lihat, saudaraku, dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 3b dikatakan di sana, hendaklah setiap orang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya pikir ini kalimat yang sangat baik. Ketika kita melihat kelebihan orang lain, dan tentunya tidak ada pada kita, kita tetap menganggap orang itu penting, supaya kehadirannya bisa mengisi kekosongan kita atau kekurangan kita. Dan ketika kita melihat kelemahan atau kekurangan orang lain, tetap kita anggap dia penting. Tujuannya apa? Supaya kita bisa merangkul dia, mengisi kekurangan yang ada padanya, karena kita lebih. Dan ketika kita sama-sama terpenuhi kebutuhan kita, kita menjadi lebih kuat ketimbang kita saling mengkhianati, ketika kita saling menyakiti, ketika kita saling melukai, kita saling menindas satu dengan yang lain. Karena kenapa, saudaraku? Kalau kita mampu bersinergi dalam kolaborasi, lewat interaksi, komunikasi, relasi yang baik, maka kita akan selalu bersama, selaras melangkah, senada berkata. Dan itu akan menjadi kekuatan kita untuk memerangi kehidupan di tengah badai, tantangan, pergumulan seberat apapun. Tuhan sudah bilang, saudaraku, jika engkau di pihakku, siapa lawanmu? Artinya kekuatan Tuhan bisa mengalahkan apapun, karena tidak akan ada lawan kita. Dan itulah damai seperti yang menjadi sorotan tema khotbah kita. Bagaimana kita mintakan Tuhan untuk terus ada pada kita, supaya kita diberi damai. Apalagi, saudaraku, di masa-masa COVID-19 saat ini. Luar biasa virus corona ini merusak seluruh sendi kehidupan manusia. Ekonomi, sosial, politik, budaya, dan seterusnya sangat berdampak. Membuat manusia resah dan gelisah, dan cenderung manusia mencari
kebahagiaan sendiri tanpa harus peduli dengan orang lain. Dia pikir ketika dia meninggalkan orang lain hanya untuk mengejar keinginannya, dia sudah mendapatkan damai. Itu tidak, saudaraku. Ketika kita hidup seia sekata, senasib sepenanggungan, kita akan lebih mampu untuk memahami keberadaan hidup kita. Kita akan lebih mampu untuk menyatakan kekuatan di dalam mempermuliakan nama Tuhan. Dan tentu itu akan menjadi berkat bagi kita. Dan berkat itulah damai bagi kita. Saya pikir ini penting, saudaraku, untuk kita renungkan. Supaya kita tidak lagi membiarkan Tuhan dalam hidup kita, tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Baik sebagai gereja, pribadi, rumah tangga, keluarga, sebagai bangsa. Kalau semua berjalan bersama dengan Tuhan, badai kehidupan yang menerpa seperti apapun dahsyatnya, kita tetap merasakan kedamaian, sukacita, dan kehidupan yang bahagia. Semangati diri, saudaraku. Hidup di dalam Tuhan. Itulah damai kita. Itulah bahagia kita. Dan tentunya itulah keselamatan dan sorga kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari saudaraku kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah memberkati kami di dalam merenungkan firman-Mu lewat program Naikol di malam hari ini. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati kami, sehingga dengan berkat-Mu kami sungguh menyemangati diri untuk mampu melihat Engkau di totalitas hidup kami sebagai Allah yang menentukan hidup kami. Sehingga kami tidak akan mencari kekuatan lain untuk mencapai harapan dan cita hidup kami. Tetapi kami yakin percaya bersama dengan Tuhan ada kekuatan dari diri kami untuk memahami yang lain. Bukan dalam konteks untuk bersaing secara jahat, tapi bagaimana kami sama-sama memberdayakan potensi yang ada menjadi kekuatan Tuhan di dalam menyatakan kehadiran kami di muka bumi ini. Berkati dan berkati kami terus Tuhan dengan apa yang ada pada kami, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Khususnya untuk gereja GPIB secara sinodal, ya Allah. Engkau pimpin mulai dari majelis sinode, mupel-mupel dan jemaat-jemaat yang ada. Jaga dalam kesehatan penata layanan gereja yang Tuhan hadirkan di muka bumi ini, khususnya di bumi Indonesia, tempat di mana kami berkiprah. Berkati terus Tuhan Yesus dengan program-program yang ada, sehingga dengan semua yang Tuhan berkati, gereja GPIB boleh mendatangkan damai, sukacita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa, ya Allah, di sorga untuk masa-masa kami menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Engkau berkati perjuangan para pemerintah, bangsa-bangsa di muka bumi ini. Berkati mereka semua dalam harapan untuk bisa memberantas penyebaran virus corona, khususnya di bumi pertiwi Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Berkati pemerintah bangsa kami di berbagai tempat wilayah Indonesia, agar lewat kekuatan pemerintah bangsa kami, upaya untuk memberantas penyebaran virus corona tercapai indah tepat pada waktunya. Karena itu kami juga mohon Tuhan, Engkau datang memberkati seluruh rakyat untuk bersinergi mendukung kegiatan pemerintah dengan mengikuti protokol pemerintah di dalam merealisasikan berbagai aktivitas hidup, baik secara sendiri atau bersama dengan orang lain, dimanapun itu Tuhan, di gereja, di kantor, di sekolah, di tempat bermain, atau di mana saja Tuhan, agar dengan memperhatikan protokol pemerintah dapat membantu pemerintah untuk memberantas penyebaran virus corona demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk para medis yang terus berjuang untuk menyembuhkan pasien virus corona Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau jaga mereka agar mereka juga tidak terpapar virus corona, hanya karena mereka mengabdi melayani masyarakat yang sakit corona. Agar lewat mereka sungguh banyak pasien corona disembuhkan, dan para medis ini, dokter, suster, jurawat, boleh kembali ke keluarga mereka yang menantikan kepulangan mereka, yang berjuang untuk menyembuhkan pasien corona ini Tuhan. Berkati terus mereka dengan apa yang ada pada mereka demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya
Kami semua sudah Engkau berkati, karena itu kami tidak takut dan gentar melanjutkan kehidupan kami. Baik kami yang ada di perkotaan, di pedesaan, di pedalaman sekalipun, khususnya di wilayah gereja GPIB, tempat di mana Tuhan hadirkan kami menjadi saksi-saksi-Mu. Karena kami tahu bersama dengan Tuhan kami akan dimenangkan. Dan kemenangan dari Tuhan itulah damai sejahtera buat kami semua. Terima kasih Allah di sorga. Mari Engkau ampunkan salah dan dosa-dosa kami Tuhan. Engkau dengarkan doa kami, Engkau sempurnakan dan Engkau kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Salam sehat buat seluruh warga gereja GPIB dimanapun berada, juga seluruh warga masyarakat Indonesia, negeri tercinta kita ini, bahkan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Doa kami menyertai. Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin.